Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita kembali bisa bertemu di Masjid Baitur Rahman ini setelah akhirnya kita menyelesaikan pelaksanaan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini saya keluarnya agak lain dengan subuh-subuh yang lain ya, di jalan rame. Saya pengen ngebut sebenarnya kan, biasanya agak ngebut dikit, apa rame gitu kan, nampaknya nonton bersama semua kan. Nampaknya nobar semua ini. Dan informasinya Maroko menang ya. Alhamdulillah. Maroko menang, kita lanjut pengajian ya. Di pekan kemarin bahasan terakhir kita adalah tentang air mustakmal. Saya ulangi lagi, air mustakmal itu ada dua. Ini utamanya dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah air yang sudah dipakai atau air bekas sisa dari kita berwudu atau mandi wajib. Ini mustakmal. Orang wudu diwadahi. Nah, kemudian sisa-sisanya, tetesan-tetesan dari sisa kita berwudu itu mustakmal. Dia tidak bisa diajak untuk dipakai untuk berwudu yang kedua kalinya. Dia juga tidak bisa dipakai untuk mandi wajib yang kedua kalinya. Ini mustakmal, definisi yang pertama. Definisi yang kedua, air mustakmal itu adalah air yang biasa, air yang belum dipakai, kemudian dia bukan air sedikit, saya ngomong air sedikit yang belum dipakai, kemudian air yang sedikit ini terkena bekas kita berwudu atau terkena bekas kita mandi wajib. Nah, itu kategorinya juga masuk dalam kategori air mustakmal. Ini mengulang supaya lebih jelas yang kemarin. Ada ember, kita wudunya pakai gayung. Saat kita berwudu, kemudian cipratan-cipratan dari muka ini sampai ke ember lagi. Nah, maka yang ember ini jadi mustakmal. Nah, sedemikian hati-hati dalam mazhab Syafi'i. Jadi kategori mustakmal itu sedetail itu. Nah, sekarang kalau ada yang nanya mana dalilnya Ustaz, sekarang kita baca hadisnya. Yang kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram yang dijelaskan oleh imam atau syekh atau kiai, karena beliau ini orang Indonesia ya, kita panggil kiai saja karena memang di dalam beberapa literatur beliau ini disebutkan dengan kiai. Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar dalam kitab beliau Misbahuz Zolam.
Dalilnya adalah bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antara kalian ada yang mandi wajib di air sedikit yang menggenang dan dia nyebur di sana sedangkan dia dalam keadaan junub, sedangkan dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi misalnya ada kolam kecil, kemudian orang niat mandi wajibnya nyebur ke sana, berarti kan sisa dia mandi wajib bergabung dengan airnya atau bergabung dengan air dalam kolam yang tadi kecil. Nah, inilah yang akhirnya sebagian dari para ulama kita memahami bahwa air itu soro musta'malan, dia jadi musta'mal. Ini dalilnya, gitu kan? Kenapa akhirnya dia jadi musta'mal? Itu hadis nomor 5, sudah kita jelaskan di pekan kemarin. Sekarang hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari salah seorang sahabat Nabi berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi, tentu mandi di sini adalah mandi wajib, melarang perempuan mandi wajib di sisa air bekas mandi wajibnya laki-laki. Awir rajulu atau laki-laki juga dilarang mandi wajib dengan air bekas perempuan mandi wajib. Gimana solusinya? Solusinya adalah wal yaghtarifa jami'a. Solusinya adalah dia ngambil pakai gayung misalnya ya. Nah, ngambil begitu. Jangan langsung nyebur. Kalau langsung nyebur tadi laki-laki berhadas besar, langsung nyebur. Kemudian setelah itu ada orang yang mau mandi lagi. Nah, itu tidak boleh kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak di sungai, terserah mau 100 yang mandi wajib di sana boleh, gitu kan. Di sungai ya, karena airnya banyak, gitu. Ini airnya sedikit. Jadi caranya wal yaghtarifa jami'an, dia ambil nyedok ya, nyedok. Seperti itu. Hadis ke-7, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi besar dengan sisa air dari mandi besarnya istri beliau yang bernama Maimunah. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wali ashabis sunan, di dalam kitab-kitab sunan disebutkan hadis yang lain, ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Pernah di antara istri Nabi itu mandi wajib dengan air yang berada dalam wadah yang besar, baskom yang besar lah kira-kira. Jafnah itu baskom yang besar. Jadi pernah ada istri Nabi mandi wajib dengan air yang ada dalam baskom. Faja'a liyaghtasila minha. Lalu kemudian setelah itu Rasul datang mandi wajib juga dengan air sisa bekas mandi wajibnya istri beliau itu yang dalam wadah yang besar tadi. Faqalat, lalu kemudian istri beliau ini mengatakan, inni kuntu junuban, saya sedang berhadas besar, kira-kira ya, kenapa mandi bekas air saya? Faqala, lalu Rasul mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak bisa jadi junub. Maksudnya air itu tidak bisa rusak lantaran sudah dipakai oleh istrinya mandi wajib. Nah, kalau kita baca hadis ini,
nampaknya bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya melarang untuk mandi dengan sisa air bekas mandi wajibnya perempuan atau laki-laki, tapi hadis ini kenyataannya Rasul sendiri pernah mandi wajib sisa dari istrinya. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kata para ulama, innahu igtarafa minhu walam yanghamis idh yab'ud al-ightisal dakhil al-jafna. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan sebagian istri Nabi yang mandi wajib dengan air dalam baskom besar itu tidak dengan cara nyemplung ke situ, enggak, nyemplung di situ enggak. Tetap ngambilnya pakai cedokan. Jadi air ini la yajnub, enggak bisa rusak. Tapi kalau dia nyebur di situ, rusak airnya. Kalau dia nyebur di situ. Nah, ini cara terbaik supaya kita terhindar dari air mustakmal. Misalnya di kamar mandi kita di belakang sini, kan ada ember ya. Maka kalau seandainya air yang di depan, misalnya air yang di kerangan itu macet misalnya, kemudian air yang di WC yang bagus, maka jangan ngambil wudhu atau jangan mandi wajib dari yang ember ini, hidupi yang baru, karena kita tidak tahu air yang dalam ember ini karena dia sedikit, jangan-jangan dia adalah mustakmal, jadi ambil air yang baru. Tapi memang kalau dua-duanya hidup, tetap lebih bagus ambil wudhunya di luar, di kerangan ya, karena ada sebagian ulama yang kurang menyukai bersuci di WC, kurang disukai berwudu di WC, karena ada sebagian dari sunnah-sunnah wudu yang bakal terhalang. Saya berzikir mengucapkan bismillah, kan kita sedang di WC kan, akhirnya tidak bisa, semuanya serba di dalam hati. Nah, tapi sekali lagi, semua yang saya bicarakan ini akan selesai perdebatannya seperti yang kemarin sudah saya singgung, jika seandainya kita menggunakan tetmon, gitu kan. Jadi tidak ada lagi ceritanya air mustakmal. Orang mandi pakai shower, orang wudu tinggal hidupin kerangan, tidak ada lagi yang nyiprat. Kayak sekarang ini kamar mandi sekarang ini, bahkan di hotel bintang 5 pun sekarang ini kamar mandinya tidak ada bak di dalam itu ya, tidak ketik lagi bak. Kalau kamar mandi di sebagian rumah warga masih ada baknya, bahkan orang nyebutnya bukan bak lagi, kolam gitu kan, saking besarnya di belakang rumah itu kan, kolam, supaya terhindar dari mustakmal. Nah, masyaallah muslimin wal muslimat, terus terang pembahasan tentang air mustakmal sedetail ini ciri khas dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita misalnya membuka fikih perbandingan, nanti di sebagian ulama-ulama mazhab lain agak cenderung tidak sedetail ini dalam membahas air mustakmal. Nah, itulah bedanya konsep beribadah dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat sekali, dan tingkat kehati-hatiannya itu dinomorsatukan. Daripada nanti tidak sah, maka masih mending kita memahami hadis-hadis Rasul yang barusan kita baca ini dengan cara yang tadi kita sebutkan. Hadis nomor 8 dari mustakmal, kita pindah ke tema tentang najis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Tahuru ina'i ahadukum,
cara mensucikan wadah makan kalian. Idza walagha fihil kalbu, jika seandainya dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, hendaklah dia mencucinya dengan 7 kali cucian. Ulahunna, dan yang pertamanya bitturab, atau diusahakan dengan air tanah. Warid Tirmizi, dan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ukhrahunna aw ulahunna, awalnya dengan tanah atau akhirnya dengan tanah. Nah, hadis ini masyhur di telinga kita bahwa anjing itu kategorinya najisnya itu adalah najis mughallazah, najis berat. Najis itu ada 3 dalam mazhab Syafi'i. Najis mughallazah, najis berat. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan. Kemudian yang tengah-tengahnya adalah najis mutawassithah, najis sedang. Nah, berat, ringan dan sedang itu dibedakan dengan cara bersucinya, dengan cara mensucikannya. Kalau najis berat harus disucikan dengan cara dicuci dengan 7 kali air, salah satunya dengan air tanah, salah satu dengan air tanah. Dan itu di dalam mazhab Syafi'i cuma ada 2. Yang pertama adalah najis yang bersumber dari anjing, dan yang kedua najis yang bersumber dari babi atau hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Ini saking detailnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ammal hayawanat fatahir, seluruh hewan itu tahir, illal qalbu wal khinzir, kecuali anjing dan babi, wa ma tawallada min ahadihima, atau yang terlahir dari salah satunya. Saya ada kambing kawin dengan anjing misalnya kan. Ini dalam mazhab Syafi'i anaknya dihukumi seperti anjing. Apalagi anjing dengan anjing. Berarti anaknya anjing juga kan. Nah, ini najis berat. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya bagian mana yang najis dari anjing itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i seluruhnya. Jadi bagian mananya? Dalam mazhab Syafi'i seluruhnya. Air liurnya, bulu-bulunya, kakinya, semuanya dianggap najis besar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Saya baca. Tetapi dalam mazhab lain, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah najisnya itu hanya liurnya dan daging serta darahnya. Berarti kan bulunya tidak, berarti dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sama seperti mazhab Imam Abu Hanifah atau sama seperti mazhab Imam Syafi'i, bahwa semuanya najis. Liurnya najis, bulunya najis, kakinya najis, semuanya najis. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, ini kita sampaikan apa adanya karena ada di dalam buku ini. Al-qalbu tahirun, justru anjing itu dinilai sebagai hewan yang suci. Ini khilafiyah tentang anjing ya. Khilafiyah tentang anjing itu, satu, mazhab Maliki mengatakan suci, tapi bukan berarti suci ini semau gue, enggak. Tetap saja dia harus memenuhi cara bersucinya. Jadi tetap saja walaupun anjing itu dianggap suci, kalau dia mengenai pakaian kita, kalau dia mengenai tempat makan kita, tetap harus dicuci dengan model seperti ini. Tapi menurut para ulama mazhab Maliki, kenapa dicuci dengan model seperti ini? Bukan karena najisnya, tapi karena tuntunannya begitu saja, katanya kan? Bukan alasan najisnya. Tapi pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa anjing itu najis. Sandarannya adalah hadis ini. Nah, berikutnya
Berdasarkan hadis inilah akhirnya di dalam mazhab Syafi'i cara mensucikan setelah sebelumnya diyakini bahwa anjing itu najis besar, maka cara mensucikannya adalah akhadha bi zahiril hadis. Dalam mazhab Syafi'i mengambil makna hadis yang sudah jelas ini, yaitu dengan cara an yaghsila sab'a marrat, dicuci dengan 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan air tanah. Jadi air tanah itu posisinya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Cuma kalau di akhir kayaknya agak susah, karena kalau di akhirnya tanah kan mesti kita kasih air lagi berarti kan. Nah 7 kali sesuai dengan teks hadis, sesuai dengan teks hadis. Ini najis berat ya. Kemudian kalau najis ringan, contoh satu-satunya dalam mazhab Syafi'i najis ringan itu adalah kencing bayi laki-laki yang masih ASI. Kencing bayi laki-laki yang masih ASI. Ini satu-satunya contoh. Karena dia najis ringan, maka cara mensucikan kalau misalnya kita lagi gendong bayi umur 1 tahun, umur 6 bulan yang masih ASI, kemudian dia kencing, kemudian badan kita terkena, baju kita terkena, kita taruh bayinya misalnya, maka baju ini bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya boleh minimal hanya dengan memercikkan. Jadi kita ambil air, kita percikan ke sini. Ambil air lagi, kita percikan. Boleh hanya dengan seperti itu dan kita bisa pakai baju ini untuk sholat. Ya tentu saja kalau diganti lebih bagus. Cuma ini boleh hanya dengan dipercikkan saja. Dan itu tidak berlaku untuk kencing bayi perempuan yang masih ASI, tidak berlaku. Nah, wallahu alam bisawab, rahasianya apa? Mungkin ada dari kalangan medis misalnya yang bisa melakukan riset. Apakah kencing bayi laki-laki dan perempuan yang masih ASI ini beda konstruksinya misalnya ya? Apakah misalnya kencing bayi lebih berat, lebih banyak zatnya misalnya ketimbang kencing bayi laki-laki? Wallahu alam bisawab. Sepertinya ada yang mengarah ke sana sepertinya ya, tapi saya belum menemukan bacaan terkini tentang misalnya rahasia kenapa di dalam fikih dibedakan. Kalau kencing bayi perempuan mau dia masih ASI atau dia sudah tidak ASI lagi, itu sama cara mensucikannya, sama seperti najis sedang. Sama seperti najis sedang. Nah, sekarang yang ketiga najis sedang. Kalau najis berat tadi adalah anjing dan babi atau yang terlahir dari keduanya. Najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang masih ASI yang boleh dipercikkan saja. Berikutnya adalah najis sedang. Najis sedang ini contohnya selain dari yang dua ini. Maka dalam muamalah kehidupan kita sehari-hari, kita lebih banyak berinteraksi dengan najis sedang ini. Misalnya kotoran kita semua, ini najis sedang semua. Kita BAB, kita buang air kecil, itu najis sedang. Dalam mazhab Syafi'i seluruh hewan najis sedang semua. Dalam mazhab Syafi'i ya. Mau hewan yang bisa dimakan dagingnya, mau hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, sama najis sedang. Kotoran kucing misalnya najis sedang, kotoran ayam najis sedang, kotoran sapi najis sedang. Termasuk dalam mazhab Syafi'i kotoran unta juga najis sedang. Bahwa misalnya ada riwayat yang menyebutkan boleh meminum air kencing unta, itu nanti penjelasan dalam mazhab Syafi'i lebih detail lagi. Bahwa itu perintahnya hanya khusus untuk kejadian pada waktu itu dan tidak berlaku untuk kejadian pada waktu yang lain. Tapi memang ada sebagian dari pandangan ulama fikih yang mengatakan boleh meminum air kencing unta. Makanya di Saudi Arabia kan ada ada wisata minum kencing unta. Ada wisata minum kencing unta. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Berhubung Saudi Arabia mungkin sebagiannya tidak menggunakan teori mazhab Syafi'i, sehingga mungkin mereka legal menjual kencing unta untuk obat katanya kan. Untuk obat.
Jangan-jangan ada yang sudah minum kencing unta di sini. Ya itu perdebatan fikihnya agak panjang juga. Nanti kapan waktu kita bahas bagaimana awal mulanya ada cerita Rasul mengizinkan orang minum kencing unta. Sebenarnya ceritanya agak serem. Itu cerita kriminal sebenarnya awalnya itu kan. Justru yang diizinkan oleh Rasul minum kencing unta itu sebenarnya bukan orang bagus-bagus dulunya. Para kriminal itu yang dulu diizinkan oleh Rasul untuk minum kencing unta. Apapun itu nanti mudah-mudahan kita pada waktunya biar teks hadisnya kita baca. Sementara ini saya tidak ingat teks secara khusus. Jadi dalam mazhab Syafi'i terutama karena yang kita bahas ini adalah ulama Syafi'iyah, semua yang kita sebutkan tadi kategorinya najis sedang. Nah, cara mensucikan najis sedang itu adalah satu, hilangkan dulu ainun najasah. Hilangkan dulu zatnya, bendanya. Minimal yang kasat mata. Saya ada kencing ada kotoran ayam di sini. Hilangkan dulu kotoran ayamnya secara kasat mata. Setelah itu baru disiram. Perhatikan, baru disiram, bukan dipercikkan, bukan dipel. Jadi disiram. Disiramnya di sini aja disiramnya. Jadi disiram di sini aja disiram. Nah, setelah disiram baru kemudian ini dikeringkan. Begitu cara mensucikan najis sedang. Kita punya bayi, kita punya anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun di rumah. Sekali waktu kencing sembarangan. Kencing di pojokan rumah. Caranya ambil dulu, misalnya ambil pengepelan kering, kita keringkan dulu ini bekas air kencingnya. Kemudian kita taruh, kita ambil air dalam gayung, kita siram bagian mana yang terkena air kencing. Setelah itu kita ambil baru kita keringkan lagi. Kok ribet Ustaz? Begitulah caranya. Begitulah caranya. Tidak ribet sebenarnya, apalagi kalau di rumah ada yang bantu dalam urusan rumah tangga, gampang sekali. Jadi hilangkan dulu bendanya, kemudian siram, setelah itu baru dikeringkan. Itu cara mensucikan najis sedang. Dan kita sebagai umat Islam terhadap najis itu biasa-biasa saja. Maksudnya bukan berarti kalau kita berbicara dalam bab najis lalu kemudian kita menghindari semua hal tentang najis. Nah, najis itu boleh kita berinteraksi dengan najis, boleh. Berinteraksi dengan najis boleh. Najis ini yang tidak boleh itu adalah satu, dimakan, yang kedua dipakai untuk beribadah yang mensyaratkan kesucian. Jadi misalnya Bapak Ibu bekerja di tempat yang banyak najisnya, nggak jadi masalah. Bekerja misalnya, mohon maaf ya, misalnya membersihkan sampah, membersihkan kotoran misalnya ya, MCK segala macam, nggak jadi masalah. Berinteraksi dengan najis. Darah itu kan najis. Misalnya orang berinteraksi dengan penjual sapi, penjual daging, itu kan interaksi sehari-hari dengan najis kan. Darah itu najis sedang. Tidak apa-apa, boleh. Jadi jangan takut dengan najis. Boleh dipakai, boleh dipegang gitu kan. Asal jangan dimakan dan jangan dipakai untuk beribadah. Nah, ini hadis nomor 8. Sekarang hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu sudah biasa tawaf. Maksudnya sudah biasa keluar masuk dan dia hidupnya sudah sangat terbiasa hidup di komunitas manusia. Jadi kucing itu biasa. Nah, dari sini ajma'al muslimun ala anna al-hirrah tahirah. Seluruh ulama fikih sepakat kucing itu tidak najis.
kucing itu tidak najis. Tapi bukan berarti boleh dimakan, karena ada alasan lain kenapa kucing tidak boleh dimakan. Jadi badannya tidak najis, bulunya tidak najis, air liurnya juga suci. Jadi kalau seandainya kucing menjilat-jilat piring misalnya ya, nah itu sisa jilatannya itu tidak najis. Dia minum kopi misalnya kan, masih banyak kopi ini, terus dijilat-jilat sama kucing ini, terus apakah air kopi itu kita buangkan? Enggak, air kopi itu boleh diminum lagi kalau mau. Itu kan catatannya kan, kalau mau. Kalau ada galak lain lagi urusan. Kita sedang membahas tentang hukumnya, boleh. Bahkan di sebagian orang yang senang dengan kucing itu, dia menikmati kucing menjilat-jilat badannya, menjilat-jilat tangannya. Nah, yang najis dari kucing itu apa? Kencingnya sama tinjanya. Itu yang najisnya itu kan. Itu kategorinya najis sedang. Bahkan kencing kucing itu, itu pesingnya luar biasa. Agak lama dikit kalau menghilangkan kencing kucing gitu kan. Nah, jadi kucing itu badannya tidak najis, liurnya tidak najis, sisa bekas dia minum juga tidak najis. Ini yang hadis nomor 9. Hadis nomor 10, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Jaa Arabiyun, sekali waktu datang Arab Badui, Arab dusun, Arab kampung. Fabala fi ta'ifatil masjid, dia ini datang ke masjid. Karena masjid yang biasa Rasul sholat itu Masjid Nabawi ya, berarti kemungkinan ini adalah Masjid Nabawi dulu. Datang ke Masjid Nabawi dulu. Kemudian Arab Badui kampung ini kencing di dalam masjid kan, di salah satu pojokan kencing. Fazajarahun nas, kemudian orang-orang yang menyaksikan itu berutuan galau, kira-kira nak marah. Bahkan di sebagian cerita Umar bin Khattab itu sudah pegang-pegangan, bahasa kita kan sudah pegang-pegangan, nak ditanganinya kan, oh jangan, sudah pegang-pegangan. Nah akhirnya fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul tahu, mungkin Rasul pada waktu itu sedang ada di sana. Lalu kemudian Rasul menahan seluruh sahabat yang pengen marah ini. Falamma qada baulahu, sampai akhirnya orang Arab ini selesai kencingnya. Ini kalau kencingnya sudah makan sahur, banyak ini kencingnya kan. Kalau kencing sudah makan sahur kan, banyak ini kencingnya. Falamma qada baulahu, setelah orang Arab Badui ini selesai kencing, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubin min ma. Kata Rasul, coba ambil 1 ember air. Ini pesan Rasul, ambilkan 1 ember air, fa'uhriqa alaihi, lalu kemudian disiramkan di tempat di mana orang Badui itu kencing. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari cerita ini dalam bab najis, istadallal jumhur ala kifayati sabbil ma'i alal ardi allati asabahal baul. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa kalau ada najis terutama di tanah, karena tanah meresap ya, itu cukup disiram dengan air, selesai. Begitu saja cara mensucikannya. Wala yahtaju ila hafri ma asabaha minal khaul atau minal baul. Tidak harus dibuat lobang, tidak harus dibuat lobang kemudian untuk menghilangkannya, tidak harus gitu. Cukup disiram dengan air saja. Nah, selesai dari cerita ini kan simple sebenarnya kan, caranya simple, disiram. Karena melihat bahwa sebagian sahabat ini marah dan ada yang pengen menyakiti Arabi itu, orang Arab Badui dusun ini, dan ditahan oleh Rasul. Kemudian setelah itu Rasul punya solusi, ambil air 1 ember, selesai. Mungkin setelah itu ditegur kan.
Nah, setelah itu A'rabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam cerita yang lain. Katanya Allahummarham Muhammadan atau Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, berilah rahmat untuk saya dan untuk Nabi Muhammad. Yang lain tidak usah. Itu bunyi doanya kan. Allahummarhamni warham Muhammadan. Ya Allah, berilah rahmat untuk saya dan untuk Nabi Muhammad. Yang lain tidak usah. Yang lain tidak usah. Nah, mendengar doa seperti itulah kata Rasul, kalau berdoa tidak boleh cak itu. Kalau berdoa luaskanlah. Jadi kalau misalnya Allahummarhamni wa Muhammadan warham misalnya seluruhnya, berikanlah rahmatmu untuk kami semua. Jadi kalau berdoa kata Rasul jangan disempitkan. Makanya kalau kita sholat sendirian, tidak apa-apa bunyi doa kita itu Allahumma gfir lana zunubana, walaupun kita sholatnya sendirian boleh, bahkan bagus seperti itu. Walaupun boleh juga kalau kita sholat sendirian Rabbi gfirli warhamni misalnya ya, wa tub alayya, boleh. Tapi kalau seandainya kita ngomong Rabbi gfir lana warhamna wa tub alayna, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi biasakan menggunakan kata ganti kami. Kata ganti kami. Kita ini semua butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa juga kita harus misalnya melibatkan orang lain dalam kita berdoa? Karena sebenarnya kita semua ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung itu saling berhubungan. Eksistensi kita di bumi ini tidak bisa berdiri kecuali ada orang lain. Misalnya saya berdoa, ya Allah luaskanlah rezeki saya. Kemudian saya tidak mendoakan orang lain. Memangnya pendapatan saya dari mana? Kalau bukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga gitu kan. Kalau saya sebagai dosen misalnya, saya digaji dari mana? Dari mahasiswa. Mahasiswa duitnya dari mana? Dari orang tuanya. Kalau orang tuanya buntu, kemudian cabut galau dari kampus, gaji dari mana kan? Makanya kalau kita berdoa, doakan juga orang lain, karena secara tidak langsung eksistensi kita di muka bumi ini, keterlibatan dengan orang lain itu sangat-sangat erat sekali. Ya Allah ampuni saya, ampuni juga orang lain ya Allah. Ya Allah luaskan rezeki saya, luaskan juga rezeki orang lain ya Allah gitu kan. Supaya saya eksis, orang lain juga eksis. Jadi jangan menyempitkan doa. Nah, ini hadis nomor 10. Satu lagi, hadis nomor 11 menutup. Sebenarnya dua lagi, sebenarnya tiga lagi, tidak apa-apa, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, dari anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita semua dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatani, dua bangkai itu adalah fal jaradu wal hud, belalang dan ikan. Jadi ini walaupun dia sudah bangkai yang dimaksud adalah mati ya. Cuma kalau dia uletan tetap baik haram. Kalau dia uletan, jadi sekedar mati itu halal. Tapi kalau sudah busuk nian, wong kalau jaring ikan ya, kalau ikannya sudah ngambang gitu kan, saya kira tidak usah diembek lagi itu. Itu kategorinya itu kategorinya bisa jadi haram juga karena dia sudah sangat busuk gitu kan. Jadi sekedar mati itu halal bagi kita, belalang dengan ikan. Katanya pempek semakin busuk semakin lemak, tidak juga ternyata. Ternyata tidak juga kan. Justru sebenarnya pempek-pempek yang mahal di Palembang ini itu baunya, di sisi baunya itu tidak katik baunya kan. Wallahu a'lam apakah ikannya ikan bagus atau dia punya cara lain untuk menghilangkan bau gitu kan. Pempek-pempek Bekasam dia ada campuran lain, bukan murni busuk dia nyobai, bukan, ada campuran lain, ada fermentasi, ada garamnya, ada nasinya gitu kan. Sebagian orang ada yang menambahkan gula arennya gitu kan. Jadi dia sudah ada campuran-campuran zat lain, fermentasi.
Berikutnya wa ammad daman, dan dua darah itu adalah fal kabid. Kabid itu hati, wattihal dan limpah. Limpah ini kan aslinya kan darah. Hati juga begitu. Nah, hati dan limpah ini boleh. Berarti selain daripada itu tidak boleh. Tapi wallahu alam, katanya ada di sebagian kita ini misalnya orang nyembelih sapi, air yang mengalir itu diemberi katanya kan, air yang bekas sembelihan itu ya diwadahi, kemudian dia dibekukan gitu kan, baca? Dia dibekukan, kemudian setelah itu dimakan. Nah, yang seperti itu sebenarnya tidak boleh. Iya, maksudnya itu kan aslinya kan darah mengalir ya, kemudian dipendapkan, akhirnya beku kan, kayak jadi agar-agar itu kan, kemudian dibelah-belah, dipotong-potong misalnya. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena kita sudah suruk belum? 2 menit lagi, tidak apa-apa, 2 menit lagi sambil menunggu suruk. Jika ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen ditambahkan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya yang mau tanyakan, Bu Guyur ya? yang pertama ini Ustaz, kalau kita mau ini kan ada yang ini kan untuk ngambil Wudu dengan tanah itu, wudu dengan tanah, tayamum. Iya. Tanahnya itu bisa diambil dari mana saja. Oke. Yang bisa di daerah dinding. Oke. Yang tidak kelihatan, tidak perlu pakai tanah benar. Hmm. Nah, sekarang tanah yang untuk membersihkan Najis itu. najis dari besar tadi, itu apakah boleh dari sumur? Karena air sumur itu samping kiri kanan bawah Tanah. Kalau ngambil dari tadi itu apa debu dari dinding, segera itu masih berlanjut itu ininya, sama artinya air yang dalam itu pasti ada tanahnya itu. Iya. Nah, itu pertama. Iya. Yang Kedua. Di apa? Kalau dulu WC itu baunya kalau rubi. Nah, sekarang WC itu wangi, baunya wangi. Iya. Apakah sama? WC dulu dengan WC sekarang ya. Ya. Ini tidak boleh yang tadi itu. Ya. Nah, itu dulu lah. Oke. Oke, saya jawab yang terakhir ini dulu. Memang ada sebagian dari ulama yang membedakan sistem WC dulu dengan WC sekarang. WC sekarang itu setelah kita keluarkan najis itu kan kita siram dan dia pergi kan. Tapi kalau WC dulu kan setelah dia nyampak, disitulah kan WC zaman dulu itu. Nah, apakah dalam hal ini berlaku hukum yang beda terhadap pemaknaan seperti ini atau sama? Yang jelas kalau saya pribadi ya, saya tetap menyamakan dari sisi bahwa satu, tempat itu adalah tempat yang kita pakai khusus untuk membuang najis. Jadi kita memang sudah mengalokasikan ini tempat saya buang najis. Nah, terlepas bahwa najisnya setelah itu kan masuk septic tank kemana-mana kan, atau dia masih melekat di sana sedikit-sedikit, terlepas dia perubahannya seperti itu. Ini kalau saya pribadi, sehingga ini lebih aman untuk kita dalam beribadah dan dalam melakukan hal-hal yang sifatnya misalnya bentuknya zikir-zikir ya. Terutama kalau kita pengen mengucapkan bismillah, kita pengen mengucapkan alhamdulillah, saya kira kita tetap berusaha untuk menjauhi terlebih dahulu tempat yang seperti ini, karena tempat ini khusus untuk dipakai sebagai pembuangan najis. Walaupun memang ada, harus kita akui bahwa sebagian dari ulama sekarang ini yang mengatakan WC dulu dengan WC sekarang sudah beda. Apalagi kalau WC-nya saya seperti WC-WC yang ada di hotel itu misalnya kan, bersihnya minta ampun gitu kan.
bersih nian, tapi tetap saja secara pribadi saya tetap menyamakan atas dasar sekali lagi dia adalah tempat yang dipakai khusus untuk buang najis. Yang pertama. Yang kedua, air yang ada di dalam sumur itu walaupun kiri kanannya tanah, tapi yang dimaksud dengan hadis ini dia harus ada unsur tanahnya secara kasat mata. Jadi kalau kita ngambil air sumur, kan kadang-kadang tidak kasat mata, air itu masih bening. Jadi kita perlu menambahkan unsur tanah dengan cara yang sengaja. Dengan cara yang sengaja. Supaya kita terbebas dari keraguan-raguan bahwa saat kita mencuci barang, tempat, pakaian yang terkena najis besar tadi, memang unsur tanahnya itu kita rasakan. Sebenarnya tidak susah Pak Haji, tinggal ambil tanah gitu kan, ambil tanah. Nah kalau dalam perkara tayamum sebenarnya memang harus ada unsur tanah juga, walaupun sifatnya halus ya. Misalnya di sini, ini kayaknya tidak ada debunya, karena ini sudah dilapi wong kan, sudah kena lap. Jadi ibaratnya cari yang memang ada unsur debu yang agak terasa. Oh ya ini ada. Supaya kita aman dari keraguan-raguan bahwa memang ada media, ada alat yang kita gunakan untuk bersuci yang kita menyebutnya dengan tanah atau debu gitu kan. Tapi kalau unsur yang mensucikan dari najis tadi, saya kira tetap harus usahakan ada campuran tanah yang agak banyak gitu kan. Jangan cuma mengatakan, jangan cuma berkeyakinan bahwa karena kiri kanan dan di bawah air sumur itu adalah tanah, lalu kemudian kita cukup ambil airnya saja. Tidak, tambahkan tanahnya supaya lebih kuat. Itu Pak kira-kira jawabannya. Taruh, ya, ya silakan. Ya. Siap. Ya, berwudu di kamar mandi, mandi wajib di kamar mandi boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah melafazkan zikir-zikir. Jadi misalnya kalau kita wudu di luar, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya kan. Kemudian setelah kita berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tapi kalau di kamar mandi kita berwudunya, zikirnya itu zikir di dalam hati saja. Kalau mau berdoa keluar dulu dari kamar mandi baru berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadi berarti kalau jawaban itu sudah selesai, berarti yang di lantai 4 terjawab berarti. Ya. Bertayamum di pesawat ya. Bertayamum di pesawat. Yang pertama ini seputar sholat di atas kendaraan. Terus terang kalau seandainya pilihannya ya, selagi kita bisa sholat wajib bukan di atas kendaraan, maka pilihan yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah sholat wajib bukan di atas kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya memungkinkan untuk menjamak baik di waktu awal maupun di waktu akhir, khusus untuk sholat wajib, usahakan jangan sholat wajib di kendaraan juga. Tunggulah sampai dia datang ke tempatnya atau di awal ini kita sholatnya, supaya kita bisa maksimal toharonya dan supaya kita bisa maksimal syarat dan rukun sholatnya. Jadi kalau saatnya kita memungkinkan untuk jamak takhir sudah datang ke sana, jangan sholat di atas kendaraan. Misalnya beberapa kali kami naik kereta dari Jakarta ke mana, ke Jogja misalnya ya. Saya lihat kok ada teman-teman yang sholat isya di atas kendaraan. Padahal pada waktu itu harusnya di Jogja itu misalnya datangnya jam 12 malam. Masih mungkin kita sholat isya di sana. Pilihannya sholat isyanya di Jogja saja, jangan di
jalan, supaya kita bisa toharo yang benar dan sholatnya yang benar. Itu yang pertama. Baru yang ketiga, jika memang diduga tidak memungkinkan bagi kita jamak di awal, tidak mungkin karena waktunya belum masuk, jamak terakhir, takhir, kayaknya tidak mungkin juga karena kalau kita sudah datang ke sana waktunya sudah habis. Nah, maka barulah di sini pilihannya adalah dalam tanda kutip ya, terpaksa kita harus sholat di atas kendaraan. Caranya toharonya apa adanya dan praktek sholatnya apa adanya. Kalau seandainya memungkinkan wudhu, berwudhu. Tapi kalau kita satu pesawat tidak semayang galau, tidak mungkin bahasanya berwudhu. Akhirnya harus bertayamum. Di mana tayamum? Apa adanya kan? Mano yang ado kan? Di dinding-dinding situlah. Apa adanya tadi. Sholatnya seharusnya kan kita menghadap kiblat, berdiri, ruku yang sempurna. Akhirnya karena kita tidak bisa mendapatkan itu, apa adanya, duduk saja kita mengarah kemana pesawat mengarah seperti itu ya. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i, ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sudah tiba di lokasi, sholat itu diulangi. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang pergi haji, yang mutawifnya, yang pembimbing hajinya misalnya pakai mazhab Syafi'i. Dia disuruh nanti sholat di atas kendaraan, tiba di Jeddah, tiba di bandara, disuruh ulangi. Disuruh ulangi. Kalau waktunya masih ada, adaan. Kalau waktunya sudah tidak ada, qadaan. Tapi mazhab lain tidak butuh diulangi. Hanya mazhab Syafi'i yang ngulangi. Ngapa ngulangi? Jago-jago, kaget dak sah. Kan apa adonyo nian kan? Tayamum nyobe apa adonyo. Salatnyo apa adonyo. Kita nih sehat walafiat segala macam. Nah, itu bersyukur Bapak nanya, ya akhirnya saya kebuka lagi pelajaran-pelajaran tentang sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah fleksibel, silakan sholat sunnah semaunya, silakan. Nah, karena landasannya ya, kata para ulama, sulit mendapatkan keterangan Rasul pernah sholat wajib di atas kendaraan. Tapi kalau Rasul sholat sunnah di atas kendaraan, banyak riwayat-riwayat hadisnya. Rasul itu kalau sholat wajib turun. Jadi Rasul itu kalau sholat wajib turun supaya berdirinya sempurna, segalanya sempurna. Iya, terima kasih Pak Haji. Jadi Rasul itu kalau sholat wajib turun, tidak mau sholat wajib di atas kendaraan. Ya, silakan. Iya. Ya, kalau di kereta api sama cak di pesawat tadi, kemana kereta api ngarah gitu kan. Iya, kita duduk misalnya kereta api ke sana, kita duduknya ke situ, ya sudah ngadep ke sana kan. Jadi itu yang disebut dengan sholat apa adanya ya. Iya, karena apa adanya nian kan. Apa adanya nian. Jadi kalau seandainya masih memungkinkan untuk jamak di awal atau jamak di akhir, itu dululah yang kita utamakan ya. Nggak usah sholat di atas kendaraan, nggak usah. Tunggulah sampai-sampai. Di awal? Hah? Emergency. Iya. Banyak. Iya. Banyak masjid ya. Banyak masjid. Kalau yang pakai kendaraan pribadi bisa. Pesawat di mana? Ini di mana sih? Tapi yang dimasukkan. Iya, iya. Daripada jamak akhir, jamak ini tadi itu untuk antisipasi. Iya. Iya. Jadi kita jangan mengabaikan waktu sholat. Iya. Itu yang saya kira ini. Ya benar itu, enggak apa-apa. Pakai logika itu enggak apa-apa. Tapi karena apa adanya tadi, maka kalau kita sudah sampai di tempat tujuan kita,
Dalam mazhab Syafi'i ulangi sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i ya, ulangi sholatnya. Kalau waktunya masih ada, bunyi usollinya tetap ada lillahi ta'ala. Kalau waktunya sudah habis, bunyi usollinya qadaan lillahi ta'ala. Supaya kita lebih yakin bahwa sholat yang kita kerjakan itu memang benar-benar maksimal, benar-benar maksimal. Ya, ya, silakan. Mengenai air tadi, Mustakmal. kalau sekarang ini kan rumahnya berdempet-dempetan, apalagi di Jakarta. Oke. Semuanya itu pakai sumur bor. Kalau kita di sini masih pakai ledeng. Ledeng ya. Kalau di Jakarta itu kan pakai sumur bor. Oke. Terkadang WC orang itu deketan dengan Sumurnya. sehingga pada saat hujan ya, terutama hujan itu airnya itu berubah bau. Apakah itu bisa dibuat untuk wudhu? Ya. Itu berubah baunya itu berubah bau tanah apa berubah bau pesing? Kalau berubah bau pesing, wallahu alam bisawab, berarti kan dia ada unsur-unsur najisnya berarti kan. Tapi kalau dia sekedar berubah karena bau tanah, berubah warna tanah, itu tidak jadi masalah. Nah kalau dia berubah bau pesing, wallahu alam bisawab ya. Saya belum menemukan itu. Mudah-mudahan dia sebatas berubah air tanah saja. Karena misalnya sisa hujan misalnya kayak di sumur kita ya. Habis hujan itu berubah warna sumur kita itu dari bening jadi bening agak coklat misalnya kan. Dari misalnya kalau kita kumur-kumur enggak ada rasa, tiba-tiba kok ada kelet-kelet dikit itu kan. Nah, ini kan berarti ada unsur tanahnya. Kalau ada unsur tanahnya karena masih dominan airnya, insya Allah dia masih dianggap sebagai air mutlak, kan? Dianggap. Masalah urin ya Ustaz. Ya. Di masjid ini kan pertentangan. Sama-sama benar. Tempat kencing berdiri itu. Ya, orang pegawai minta pasangan. Ya. Baik. Kemarin lama kalau salah saya pernah ngobrol ini dengan Ustaz Kusairi. Pandangan pribadi saya antara kencing berdiri dengan kencing wudu itu di dalam fikih sama-sama boleh. Maksudnya kencing berdiri itu di dalam fikih ya. Tidak ada larangan haramnya. Sekedar berdiri ya. Dan bahwa misalnya kencing duduk lebih utama daripada kencing berdiri, itu kan lebih utama itu berarti tidak menunjukkan haram dan wajibnya gitu kan. Kalau lebih utama berarti kita hukumi sunnah saja. Misalnya berarti kencing wudhu lebih bagus, dia sunnah lebih bagus untuk cara kita kencing. Tapi kencing berdiri ya lawan sunnah bukan bid'ah kalau dalam hal ini kan. Ya misalnya lawan lebih bagus gitu kan. Jadi secara fikih hukum berdiri itu tidak haram. Hukum kencing berdiri itu tidak haram. Dan bahwa kencing duduk lebih bagus, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar misalnya kalau kencing berdiri itu kadang-kadang misalnya kalau kita tidak benar caranya, misalnya nyiprat misalnya kan. Nah, saya kira nyiprat itu ada juga pada duduk gitu kan. Kalau kita tidak tahu caranya, walaupun kita duduk nyiprat juga gitu kan. Jadi baik kencing berdiri maupun kencing duduk sama-sama nyiprat, ada kemungkinan nyipratnya. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kadang-kadang atas dasar darurat ya, atas dasar darurat. Karena masjid ini misalnya direncanakan menampung orang 1000. Kalau dari orang 1000 ini 10% saja yang kencingnya mau bareng, waktunya ndak tahan lagi. Ndak usah jauh-jauh, waktu Ramadan saja saat setelah sholat subuh atau saat menjelang sholat subuh setelah sahur itu atau setelah subuh, rata-rata orang pada keluar semua karena kan terlalu banyak minum di sahurnya, akhirnya di sana. Nah akhirnya ngantri kan, dan ngantrinya itu kadang-kadang kita ndak ada solusi lain. Nah dalam hal inilah akhirnya saya pribadi misalnya berpendapat atas dasar kedaruratan lah akhirnya
kalau ditanya pendapat saya pribadi, bagi saya pribadi boleh-boleh saja pakai atau dipasang tempat kencing yang berdiri supaya kita punya solusi untuk orang yang berbarengan pengen kencing itu ya. Dan kita sebagai orang yang tahu kalau seandainya WC ini kosong, pasti kita milih WC. Saya pribadi kalau ke mall segala macam, selagi WC kosong, saya pilih WC. Cuma kalau WC penuh galau, mau tidak mau akhirnya kita terpaksa akhirnya berdiri. Itu ada lagi tulisan. Iya. Kalau berdiri itu disiksa kubur. Padahal yang disiksa kubur itu kalau tidak bersih. Benar, yang ancaman siksa kubur itu bukan karena berdiri duduknya, bukan, tapi karena tidak bagus dalam cara bersucinya. Seperti itu. Bahwa kencing duduk lebih bagus daripada kencing berdiri, kita semua sepakat. Ketuntasan, ada yang mengatakan ketuntasan buang air kecil duduk itu lebih tuntas ketimbang buang air kecil berdiri. Ini dari sisi ketuntasan kan. Cuma dari sisi yang lain tidak sampai kategori haram. Enggak. Saya belum menemukan misalnya fatwa kencing berdiri haram. Enggak. Ya paling banter makruh lah kira-kira kan. Makruh lah. Nah cuma makruh ini sama seperti orang pakai masker. Sholat pakai masker itu pada dasarnya makruh. Cuma karena darurat, kita pilek, kita flu, atau kiri kanan kita flu segala macam, akhirnya kita sholatnya pakai makruh. Maka pakai masker, maka hilanglah kemakruhannya. Samalah, anggap saja misalnya kencing berdiri ini kita hukumi sebagai makruh. Tapi karena darurat, tidak ada solusi lain, kemudian orang ngantri pengen kencing, akhirnya kita jadikan dia sebagai solusi dari kemakruhan itu. Saya kira tidak ada masalah Pak Haji kalau ditanyakan kepada saya secara pribadi ya. Tentu semuanya, misalnya khususnya untuk Baitur Rahman, saya kira ini keputusannya berdasarkan musyawarah kesepakatan bersama. Cuma memang Pak Haji kalau nanti sudah naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, memang WC kita kurang memang. Karena saya berpikir kalau 10% dari orang 1000, dari orang 500 mau bersama-samaan dalam buang airnya, tidak tercover juga gitu, tidak tercover. Di Masjid Agung juga ada yang berdiri, Ustaz? Ada memang, ada. Ya, iya berarti bisa dijadikan pembanding Masjid Agung, bisa dijadikan sebagai pembanding. Ada ya? Berarti tambah kuat berarti. Benar. Benar. Kalau dia duduk, kalau nyiprat kemana-mana, tidak benar juga itu. Kena sewet, kena celana misalnya kan? Iya, memang ada najis sedikit, rata-rata dimaafkan, ma'fu namanya. Tapi tetap atas dasar kehati-hatian, kalau bisa jangan sampai ada walaupun sedikit. Gitu. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.